Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, yaudahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.
Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I can never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. Aku sudah terhubung di ujung telepon ya dengan seorang psikolog. Ini ada Kakak Diah Widiawati Retnoningtyas MPSI psikolog. Kita bakal ngobrol selama kurang lebih 50 menit ke depan ngomongin soal subjective well-being dalam diri remaja. Kira-kira seperti apa? Karena berdasarkan indeks happiness di antara negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2018, posisi kebahagiaan di Indonesia itu adalah yang tertinggi di antara negara lainnya. Wah, kita bakal ngobrol dulu sama Kak Diah. Aku sapa dulu. Hai, selamat malam. Selamat malam Kak Ita. Halo, apa kabar Kak Diah malam hari ini? Sehat Kak. Sehat. Semoga Kak Ita sehat juga ya. Iya, terima kasih. Sepertinya ada sedikit suara yang mengganggu ya? Iya, bergema kayaknya ya. Sebentar.
Oke. Kak Diah, apakah dengar suara aku? Kedengeran kok. Kedengeran. Oke, aku sih yang agak kecil dengar suaranya. Oh gitu. Sebentar. Oke. Kak Diah? Ya. Iya, kita ngomongin soal membangun subjektif well-being dalam diri remaja ya. Kalau tadi itu indeks happiness di antara negara-negara Asia Tenggara itu kan Indonesia ada di tertinggi ya di antara negara lainnya. Tapi memang temuan ini masih perlu diteliti lebih lanjut dan studi menemukan kalau tingkat kebahagiaan di Indonesia tertinggi itu ada di Provinsi Yogyakarta dan Kalimantan Timur, sementara yang terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, kira-kira nih kayaknya banyak juga yang bertanya seperti apa sih sebenarnya kebahagiaan itu, Kak Diah? Oke. Kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, Kak, itu umumnya akan merujuk pada kualitas hidup yang baik. Nah, kualitas hidup yang baik itu biasanya mengacu pada indeks pembangunan manusia kita. Misalkan, apakah kita hidup layak atau tidak, kemudian tingkat income kita itu termasuk yang tinggi atau mungkin kurang gitu ya, atau berkaitan juga dengan masalah kesehatan. Kita sehat atau tidak sehat gitu. Itu juga akan menentukan indeks kebahagiaan. Begitu, Kak. Oke, tapi adakah mungkin faktor yang bisa memunculkan kebahagiaan itu sendiri, Kak? Oke. Nanti saya akan jelaskan gitu kalau berkaitan dengan faktor-faktor apa gitu yang mempengaruhi kebahagiaan. Tapi mungkin tadi saya belum selesai menjelaskan mengenai pada awalnya memang kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, acuannya pada tadi indeks pembangunan manusia itu. Oke. Tetapi rasanya kalau kita mau lebih lebih jujur, kadang-kadang antara satu konsep kebahagiaan dengan konsep kebahagiaan lain itu nggak sama, atau versinya Kak Ita atau dengan saya atau dengan orang lain itu juga mungkin bisa berbeda karena banyak sekali gitu ya. Sehingga kalau kita mau melihat dari kacamata ilmu psikologi positif itu ada sebuah konsep baru, Kak, yang namanya subjective well-being. Nah, memang konsep ini atau istilah ini belum terlalu populer karena kita memang lebih mengenal istilah happiness tadi. Nah, ada perbedaan sedikit antara konsep happiness yang merujuk pada kualitas hidup tadi dengan subjective well-being. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara subjective well-being itu sebuah konsep yang menekankan pada bagaimana pengalaman kita ketika kita menghadapi suatu peristiwa apapun dalam kehidupan, gitu ya, itu biasanya merujuk kepada respon-respon yang positif. Jadi semua kita sikapi secara positif. Tetapi kalau misalkan seperti itu berarti kan memang rasanya tidak lengkap ya konsep itu. Karena artinya itu hanya menekankan pada satu sisi reaksi emosi yang muncul. Sementara akhirnya si dinner ini mencoba memperbarui konsepnya, Kak, bahwa apapun pengalaman kehidupan kita itu sangat mungkin, sangat wajar disikapi dengan respon emosional yang positif ataupun negatif. Misalkan kita mengalami suatu peristiwa tertentu dalam kehidupan kita. Misalkan kita lulus atau berhasil menang lomba sesuatu gitu ya. Kita merasa bahagia, kita merasa senang. Itu adalah sebuah kondisi kebahagiaan atau subjective well-being. Atau misalkan kita mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, misalkan dikhianati teman, atau kita hidup dalam lingkungan yang toksik, dan kemudian kita merasa tidak bahagia, dan kita merasa sedih atau perasaan negatif lainnya, itu pun juga termasuk dalam subjective well-being. Jadi itu tidak menyangkali sisi perasaan negatif yang muncul dalam diri kita, begitu, Kak. Oke, Kak Diah, kita break dulu. Aku mau
Tunggu juga untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung bisa di via WhatsApp di 0811399154. Ntar kita balik lagi ya. Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baby, I'm a monster. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with got them all going. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24 644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Sambil jaga malam. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you.
Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Untuk menghubungi Kak Diah di ujung telepon. Halo Kak Diah. Iya Kak Ita. Oke, suaranya sudah terdengar? Terdengar suaranya. Oke, terima kasih Kak Diah, ternyata suaranya sudah kembali. Kita tadi masih ngomongin soal kebahagiaan ya Kak ya. Mungkin tadi sempat terjeda juga. Dan teman Pro 2 juga yang mau kirim WhatsApp sudah aku buka. Silakan bisa di 0811399154. Tadi udah dijelasin juga definisi kebahagiaan itu seperti apa sih, subjektif, well-being itu seperti apa. Tapi faktornya yang bisa memunculkan kebahagiaan ini Kak, mungkin bisa diinfoin? Iya. Oke, kalau misalkan kita bicara faktor-faktor yang bisa memunculkan rasa bahagia atau subjective well-being ini ada dua Kak. Oke. Ya. Jadi yang pertama ada faktor eksternal, faktor yang bukan dari dalam diri kita, gitu ya. Tadi kalau misalkan kita di awal menyebutkan ada indeks pembangunan manusia itu yang berkaitan dengan hidup kita layak atau tidak, kemudian tingkat pendapatan kita baik atau tidak, kita sehat atau tidak, atau mungkin yang lainnya begitu ya, berkaitan dengan masalah kesehatan. Nah, itu adalah faktor-faktor di luar diri kita yang bisa memunculkan rasa bahagia. Tentu kita bisa membandingkan ya, misalkan kalau kita sehat dengan tidak sehat itu kan akan jelas terlihat bedanya, apakah kita bahagia atau tidak. Nah, yang kedua adalah yang berkaitan dengan penghargaan dari orang lain. Kalau kita dapat apresiasi, dapat pujian, dapat feedback yang positif, itu pasti akan memunculkan rasa bahagia. Oke. Jadi itu memang sumbernya dari orang lain. Atau yang ketiga, orang lain baik sama kita, menolong kita, membantu kita, gitu. Itu pun juga bisa memunculkan rasa bahagia karena kita merasa, oh kita diperhatikan, oh kita merasa berharga, begitu ya. Sehingga ada muncul rasa bahagia tersebut. Nah itu semua mungkin kita dapatkan dari orang lain di sekitar kita. Nah, yang kedua ada faktor yang berkaitan dengan faktor internal Kak. Jadi semua yang bersumber dari dalam diri kita. Nah, faktor internal ini dia akan mencakup satu emosi atau perasaan yang bisa mungkin muncul di masa lalu, di masa kini atau di masa depan. Oke. Gitu. Nah, mungkin kalau saya berikan contoh ya yang berkaitan dengan past emotion gitu. Mungkin kita semua atau saya yakin ya kita semua punya pengalaman yang menyenangkan di masa lalu gitu ya. Misalkan kita hidup dalam keluarga yang harmonis, kita punya mungkin teman-teman kecil yang baik gitu ya. Dan ketika kita mengingat itu, kita akan merasa bersyukur, kemudian bahagia. Atau sebaliknya, di sisi yang ekstrim adalah kita tidak memiliki itu. Misalkan keluarga kita bukanlah dari keluarga yang harmonis. Itu pun bisa memunculkan satu perasaan yang tidak bahagia.
Tetapi itu bukan satu hal yang mutlak gitu ya. Ketika misalkan seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis, tapi kemudian dia bisa berdamai dengan itu. Artinya dia bisa menerima bahwa memang keluarga tidak sempurna. Nah, itu pun juga akan memunculkan subjective well-being dalam diri orang tersebut. Jadi semua yang berkaitan dengan ingatan kita di masa lalu itu berpotensi memunculkan rasa bahagia atau well-being dalam diri kita. Itu kalau yang berkaitan dengan masa lalu, Kak. Kalau yang berkaitan dengan masa kini, misalkan kita punya satu pengalaman yang menyenangkan dengan lingkungan teman-teman kita yang sangat suportif gitu ya. Itu juga akan membuat kita merasa kita disayang, kita bahagia, kita senang gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita hidup dalam lingkungan pertemanan yang toksik gitu, tentu kita akan merasa tidak puas dan tidak bahagia. Tetapi sekali lagi itu pun bukan juga akan berakhir di rasa tidak puas atau tidak bahagia itu, karena ada orang-orang tertentu yang misalkan hidup dalam lingkungan yang toksik, tapi dia berani untuk memilih keluar dari lingkungan toksik itu. Dan dia percaya bahwa dia akan punya lingkungan yang lebih baik dari itu. Nah, itu pun juga akhirnya memunculkan rasa puas dan pada akhirnya dia bahagia dengan hal tersebut gitu, Kak. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan emosi kita terkait dengan masa depan. Artinya ketika kita membayangkan di satu masa, di masa depan, kita mungkin akan memiliki satu pengalaman yang menyenangkan, yang baik, dan lalu tumbuh perasaan optimis gitu ya, penuh pengharapan, itu pun juga akan memunculkan rasa well-being atau bahagia gitu. Karena kita yakin kita akan bisa mencapai itu dengan baik. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi subjective well-being kita. Oke, jadi ternyata ada dua faktor ya teman berdua, internal dan juga eksternal. Kalau ngomongin soal kebahagiaan, subjective well-being, ini sebenarnya bisa diukur atau enggak sih, Kak? Diukur dari, kalau secara kuantitatif bisa, Kak. Karena ada alat ukur yang berkaitan dengan itu gitu ya. Tapi dari secara kualitatif gitu ya, ketika kita mungkin melihat secara keseluruhan aspek yang ada dalam diri orang tersebut, mungkin berkaitan dengan pikirannya, perasaannya, tutur katanya, perilakunya gitu ya. Nah, jadi tutur kata ataupun perbuatannya itu juga akan bisa membantu kita melihat apakah dia termasuk orang yang well-being, sejahtera gitu, atau bahagia atau tidak. Oke, jadi bisa diukur seperti itu ya. Kira-kira nih ada nggak perbedaan gender dalam cara remaja mengalami dan juga membangun subjective well-being itu sendiri? Oke, kalau sepanjang yang saya baca dari beberapa literatur tidak ada ya, Kak ya, karena tidak ada perbedaan yang signifikan, maksudnya seperti itu. Karena mereka bisa menyikapinya itu dengan cara yang sama walaupun konteksnya berbeda. Oke, kalau ngomongin soal manfaat mungkin dari subjective well-being ini, kira-kira ada nggak sih manfaatnya yang kita peroleh dari kebahagiaan itu sendiri? Pasti dong, Kak. Kalau misalkan kakak bahagia, kira-kira apa yang kakak rasakan? Apa ya, mungkin kalau kita bahagia kita bisa dapat kesehatan, dapat umur panjang. Betul, karena kalau misalkan kita happy, kita bahagia gitu ya, kita merasa sejahtera tuh otomatis kita menyikapi sesuatu itu dengan tenang gitu ya, tidak gerusa-gerusu, dan kemudian pada akhirnya itu berdampak pada kesehatan fisik kita. Itu yang paling utama dulu gitu ya, karena kesehatan fisik itu kan kita sering mendengar ya, atau mungkin kita banyak mendengar cerita mungkin dari tenaga medis ataupun dari orang sekitar kita. Pada dasarnya penyakit yang muncul itu bukan murni ada sesuatu yang salah dalam organ tubuh mereka, tapi karena berkaitan dengan pikiran. Benar ya, jadi karena itu semua kita sering mendengar gitu, sehingga itu memang ketika pikiran kita tidak happy, tidak
tenang gitu, itu akan berdampak pada kesehatan fisik. Sehingga memang ketika kita berusaha untuk memunculkan well-being atau kebahagiaan itu dalam diri kita, maka jelas secara fisik kita akan lebih kuat. Secara imun kita akan lebih bagus gitu ya, dibanding yang mungkin lebih banyak tidak happy-nya, tidak bahagianya gitu. Dan pada akhirnya juga beberapa penyakit gitu yang mungkin saja berpotensi untuk ada dalam tubuh kita, itu juga mungkin akan peluangnya kecil sekali, Kak. Seperti itu. Itu secara fisik itu memang berkaitan ya. Itu berdampak. Nah, untuk beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081 139 91054, sabar dulu, nanti aku bakal tanya langsung ke Kak Diah, tapi jangan kemana-mana dulu. Kak Diah, kita break sebentar ya. Oke. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong.
Masih dengerin Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam masih bareng kita Saputri dan juga ada Kak Diah, seorang psikolog yang sudah terhubung di ujung telepon. Hai Kak Diah. Iya Kak Ita. Oke, tadi kita sudah ngomongin soal manfaat, terus juga faktor-faktor yang mendukung dari kebahagiaan itu sendiri ya. Dan ada beberapa yang sudah komen di YouTube RRI Singaraja Official, ada juga yang sudah kirim WhatsApp di 081 139 91054. Tapi mungkin ada yang pengen tahu juga nih Kak, cara untuk menumbuhkan yang namanya subjective well-being itu seperti apa sih? Ya, jadi bagaimana sih kita bisa menumbuhkan atau membangun subjective well-being atau happiness dalam diri kita gitu ya. Itu ada 3 cara gitu ya. Yang pertama adalah berpikir positif. Nah kalau kita disuruh berpikir positif tuh, itu rasanya sesuatu yang mungkin agak sulit untuk kita lakukan ya Kak ya. Karena di tengah kehidupan kita yang cukup rumit dan menantang ini, kadang memang kita akan dihadapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu atau pengalaman-pengalaman tertentu yang justru membuat kita tuh lebih banyak berpikir negatif. Dan misalkan orang itu baik atau enggak sama kita, misalkan ya, atau kita mampu nggak melakukan ini, kita bisa nggak ya lulus sekolah, kita bisa nggak ya lulus dari kuliah ini, atau teman-teman kerja saya baik atau enggak kan gitu ya. Itu semua permasalahan yang mungkin dialami oleh remaja gitu. Jadi akan banyak peluang atau kesempatan sebenarnya bagi kita tuh untuk berpikiran negatif. Karena memang tekanan dalam kehidupannya terasa begitu berat. Nah tetapi kalau misalkan hal tersebut yang terus-menerus muncul dalam diri kita, jadi segala sesuatu tuh dipikirkan dengan negatif gitu ya, maka yang akan terjadi adalah justru muncul masalah baru. Yaitu ada masalah-masalah psikologis yang seringkali kita mendengarnya. Mungkin mulai dari perasaan cemas, stres, dan bahkan yang lebih parah adalah depresi. Nah sehingga gimana caranya supaya kita mengantisipasi masalah-masalah tersebut ya, mau tidak mau cara yang paling utama adalah kita belajar atau kita berlatih untuk berpikir positif. Bahwa memang misalkan ya tadi, wah apakah teman kita tuh baik atau enggak ya? Ya kita belajar untuk lebih realistis bahwa mungkin saja ada orang baik gitu, atau mungkin saja ada orang jahat, tetapi ada juga pasti orang baik di lingkungan kita, gitu ya. Mungkin nggak ya kita bisa lulus kuliah dengan baik? Ya selalu ada peluang tadi itu. Kita punya kemungkinan untuk nggak lulus kalau misalkan kita nggak belajar, atau sebaliknya. Misalkan kita juga punya peluang untuk berhasil kalau kita lulus belajar. Jadi berpikir positif itu juga disertai dengan pertimbangan dan kemampuan berpikir yang realistis gitu. Sehingga kita bisa membantu kita untuk belajar berpikir positif Kak. Oke, ada yang komen di YouTube kita RRI Singaraja Official. Ini ada Deta yang bilang gimana sih caranya menghilangkan sakit hati di masa lalu biar tidak menjadi toksik. Apalagi nih kalau kita lewat di tempat yang memang pernah menjadi trauma. Kira-kira gimana tuh Kak? Cara menghilangkan rasa sakit hati di masa gitu lalu ya. Di masa lalu. Ya mungkin ini berat ya pertanyaannya malam-malam. Jadi tadi kalau saya sering mengajari teman-teman mahasiswa itu untuk kita belajar rasa itu, ternyata tuh sakit hati banget ya, rasanya tuh nggak enak ya kayak gitu ya, kok rasanya tuh bikin trauma gitu, itu diterima dulu. Sambil sejalan dengan waktu kita akan melihat bahwa ada satu hal positif yang bisa kita tarik ketika mungkin kita mengalami sakit hati itu. Misalkan ya, ini saya nggak tahu kasusnya kasus apa, tapi misalkan kasus dikhianati orang gitu ya. Mungkin kita merasa awalnya sakit, gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita akan menyadari, oh memang bukan orang yang seperti itu yang bisa membantu saya untuk bertumbuh atau berkembang. Jadi lewat pengalaman sakit hati itu kita jadi belajar. Oh ternyata memang di dalam dunia yang sangat real ini gitu ya, ada orang-orang seperti itu. Dan kita bisa belajar dari pengalaman itu gitu Kak. Oke, seperti itu ya Kak Deta yang udah tanya di YouTube. Terus kita ke WhatsApp, ini ada yang bilang
banyak remaja yang ngerasa sulit untuk mencapai kebahagiaan karena tekanan sosial atau akademik. Kira-kira gimana nih cara mereka untuk menghadapi hal itu, Kak Diah? Ya, banyak yang sulit bahagia karena tekanan akademis. Itu hampir semuanya mengalami rasanya ya. Karena ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi tadi kembali ke sikap kita untuk melihat itu dengan cara pikir yang positif ya. Kalau misalkan tekanan akademis itu berkaitan dengan begitu banyaknya tugas yang datang kepada kita, lalu materi pelajaran yang banyak sekali harus kita pelajari gitu ya. Kalau kita melihatnya secuil seperti itu, artinya setengah dari apa yang seharusnya kita lihat secara keseluruhan, ya kita nggak akan bahagia. Karena tidak ada yang suka yang namanya kita diuji gitu ya. Nggak ada yang suka kita disuruh mengerjakan tugas banyak gitu. Karena pada dasarnya kita lebih senang untuk sesuatu yang santai-santai gitu kan. Tetapi apakah kita menyadari bahwa semua yang kita pelajari itu secara terakumulasi itu akan membentuk diri kita? Gitu ya. Artinya membentuk kepribadian kita. Misalkan saya ingat dulu saya pernah menangani satu kasus anak yang bolos matematika, Kak. Anak SMP. Kalau dia nggak suka sama sekali, dia merasa tidak nyaman belajar itu sampai harus bolos. Nah, sebenarnya yang perlu diberikan edukasi pada anak-anak yang seperti ini adalah matematika itu mungkin memang tidak menyenangkan. Tapi tahu nggak kenapa kita harus belajar matematika? Karena ternyata matematika itu kan membantu kita berpikir logis, kita berpikir rasional. Kita memecahkan masalah, menganalisa gitu. Dan itu akan berguna pada diri kita di masa yang akan datang, apapun profesi kita gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang perlu ditumbuhkan. Jadi melihat sesuatu itu memang dari dua perspektif yang berbeda. Sehingga saya yakin kok rasa bahagia itu bisa muncul. Rasa tenang, rasa senang, rasa happy gitu itu akan muncul. Oke, terus juga ada yang bilang kalau misalnya nih seorang remaja lagi ada di titik terendah dalam hidupnya, kira-kira nih Kak Diah, langkah apa sih yang harus mereka ambil untuk pertama kali untuk membangun kembali subjektif well-being itu sendiri? Ya, kalau kita ada di titik terendah ya, saran saya jangan berdiam diri. Ya, karena kalau kita berdiam diri itu pasti kemungkinan pikiran kita akan mengarahkan ke hal-hal yang negatif. Itu kenapa banyak sekali kasus-kasus bunuh diri itu selalu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang berdiam diri gitu ya, yang tidak membuka dirinya, atau melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti diri sendiri gitu ya. Itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak membuka diri. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sangat di bawah sekali gitu ya, di titik terendah kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mencari pertolongan. Mungkin kalau mencari pertolongan profesional itu dianggap aib, kan masih banyak yang berpikir seperti itu ya. Carilah teman. Kalau keluarga mungkin kita merasa segan atau malu, carilah teman. Ya, teman itu akan membantu kita. Nanti kalau mungkin dengan temannya sudah merasa bahwa dia tidak mampu, akan diarahkan ke siapa, mungkin orang tua, atau kalau di sekolah ke guru gitu ya, kalau ke kampus mungkin di dosennya, ataupun kalau sudah lebih berani datang ke profesional. Gitu. Karena apa? Kalau kita berhadapan dengan orang lain, kacamata kita itu mungkin akan bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau misalnya kita ngomongin teman, keluarga, seperti apa sih peran dari teman, keluarga, orang tua, mungkin ya sekolah dalam mendukung yang namanya subjektif well-being itu sendiri, Kak Diah? Sangat sangat berperan. Itu tadi yang kalau kita ingat ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang berasal dari luar diri kita. Artinya kita punya keluarga yang suportif, yang harmonis. Mungkin nggak idealis banget ya, tapi nggak ideal banget. Tapi keluarga itu mendukung kita. Atau teman-teman kita juga teman-teman yang bukan orang-orang toksik. Itu pasti akan membantu kita merasa kita sudah berada di jalan yang benar nih. Kita sudah berada di track yang benar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan
punya support system, gitu ya. Ketika kita dalam satu titik terendah tadi, misalkan, atau ketika kita sedang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yang menekan, kita punya support system di situ. Sehingga memang faktor eksternal itu akan membantu kita. Bahkan ketika mungkin ya, yang terjadi pada diri kita tuh berkaitan dengan cara pikir kita yang salah. Itu misalkan aku nggak bisa nih, aku ngerasa nggak mampu, kayaknya aku nggak akan berhasil deh. Nah, teman kita, orang tua kita itu membantu kita menaikkan kembali kebermaknaan hidup kita, gitu ya. Seperti itu, Kak. Jadi memang support system itu penting banget gitu ya, Kak ya. Ya. Oke. Masih ada 1-2 pertanyaan, nanti kita balik lagi. Aku masih tunggu kalau misalnya kamu ada yang pengen bertanya juga sama Kak Dia soal subjective well-being ini. Kita tunggu sampai di jam 9 malam. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam hari ini. Dan aku masih ngobrol sama Kak Diah, seorang psikolog. Hai Kak Diah. Iya Kak Ita. Oke, yang terakhir mungkin ini pertanyaannya dari teman Pro 2 yang pengen tahu. Kira-kira Kak Diah, gimana sih media sosial itu bisa mempengaruhi subjective well-being bagi remaja? Kira-kira dampaknya seperti apa? Apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ya, oke, media sosial apakah berdampak gitu ya kepada subjective well-being kita? Nah, kalau kita bicara mengenai media sosial itu sebagai sebuah media yang remaja bisa akses gitu ya, ada salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah tentang comparison. Cara kita membandingkan dengan diri kita dengan orang lain gitu ya. Misalkan kalau kita melihat gitu ya, orang lain di sana mungkin mencapai sesuatu, memiliki sesuatu, atau sedang mengalami peristiwa yang
menyenangkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bukan tipe remaja yang bisa memaknai itu secara bijak gitu ya, itu mungkin akan memunculkan rasa iri, Kak. Oke. Karena mungkin saja ya, kalau yang sedang menghadapi itu adalah remaja yang tidak memiliki itu semua, tidak mencapai itu semua. Tentu kemungkinan rasa iri itu akan muncul. Kecuali kalau misalkan mereka sudah lebih bijak, ya udah itu pencapaian dia gitu. Dia bisa beli itu ya nggak apa-apa gitu. Itu sebuah keberuntungan bagi dia gitu ya. Dan semua orang nggak sama. Nah, tergantung bagaimana si remaja ini meresponnya, apakah dengan bijak atau tidak. Justru munculkan rasa iri gitu ya. Nah, hal itu yang akan berpengaruh pada tingkat kebahagiaan pada diri remaja tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya, sudah ikutan atensi untuk malam hari ini di via WhatsApp ataupun di live channel ya, live YouTube RRI Singaraja Official. Yang terakhir mungkin yang ingin Kak Dia sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton YouTube kita malam hari ini. Iya, untuk teman-teman Pro 2, mungkin kalau misalkan tadi menyimak dari awal gitu ya, bahwa kadang-kadang nggak selalu kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari orang lain, dari lingkungan kita. Karena memang mungkin saja itu kita dapatkan, tapi tidak menjamin 100% seperti itu. Karena ya justru yang kebahagiaan yang sejati itu, kalau kita bisa mengusahakannya dari dalam diri kita sendiri. Dengan cara apa tadi ya? Ketika kita berpikir positif, merasa positif, ataupun melakukan sesuatu secara positif. Itu pasti akan membuat kita secara otomatis merasakan kebahagiaan atau well-being tersebut. Oke, bentar, ada satu pertanyaan ternyata yang masuk lagi di WhatsApp untuk malam hari ini sebelum kita akhiri ya Kak Dia. Kak, ada dong tips untuk para remaja menjaga keseimbangan nih antara dunia nyata dan juga dunia digital saat ini. Mengimbangi antara dunia nyata dengan dunia digital. Ya. Kalau kita bicara mengenai dunia digital itu kan selalu asosiasinya atau kaitannya dengan sesuatu yang ideal ya. Artinya capaian-capaian yang ditampilkan dalam dunia digital tersebut, kemudian hal-hal yang baik yang ada pada story-story atau postingan tersebut. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa mungkin saja seseorang yang sedang melakukan postingan tersebut memang sedang merasa seperti itu, tapi bukan berarti itu berlangsung selamanya. Karena kadang-kadang di balik itu ada pikiran atau mungkin emosi juga yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan kita perlu belajar untuk sadar juga dengan hal tersebut sehingga kita tetap berpijak pada realita ya, bahwa nggak semuanya itu yang terjadi dalam kehidupan seseorang, kita ataupun siapapun itu akan selalu baik-baik saja. Gitu ya. Karena yang ditampilkan memang yang baik-baik saja, sehingga itu tidak akan membuat kita merasa akhirnya tadi ya terjebak dalam rasa iri atau apa seperti itu. Baik Kak Dia, terima kasih banyak untuk penjelasannya malam hari ini. Memang ini luar biasa sekali, jadi kita lebih paham gitu ya tentang subjective well-being ini bukan hanya soal bahagia, tapi juga gimana kita bisa memaknai hidup, mengelola emosi dan membangun hubungan yang sehat. Terima kasih Kak Dia. Ya, sama-sama Kak Ita. Oke, selamat melakukan aktivitasnya kembali. Dan untuk teman Pro 2 juga terima kasih banyak yang sudah dengerin. Yang harus kamu ingat kalau kebahagiaan itu adalah perjalanan ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide
Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I can never let it be. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci.